Nah, setelah chapter 55 kemarin ini dirilis, ada satu momen unik saat Isshiki menyebutkan kata Otsutsuki. Ya, ada banyak sekali bentuk doujutsu, entah itu Jogan atau bahkan Byakugan. Tapi itu banyak sekali sih. Dan seperti yang kita tahu, Jogan sendiri memang setelah melawan Urashiki tidak pernah dimunculkan kembali. Selain cerita ini yang membahas tentang karma, akan sangat menarik lagi jika Jogan dan karma ini bisa kembali disaksikan lagi. Tapi gini, kesamaannya, kedua hal hebat itu bersumber dari seorang Otsutsuki. Oke, relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan kembali ngebahas mengenai Otsutsuki, Jogan atau bahkan segel karma. Nah, beberapa chapter ke belakang saat perubahan Boruto ke mode Borushikinya waktu itu, banyak yang bilang itu adalah Jogan. Tapi ternyata faktanya itu masihlah mata Byakugan milik Momoshiki. Jadi ketika karma ini bangkit, Byakugan itu akan aktif yang tandanya Boruto ini dikendalikan oleh si Momo. Nah, setelah kita mengetahui sampai sekarang, ternyata Jogan ini lebih mengesankan dari Sharingan dasar. Cuman masalahnya Jogan sepertinya tidak bisa mengcopy jurus. Artinya, tidak akan ada kata Boruto si ninja peniru seperti halnya Kakashi. Nah gini, Jogan bisa melihat beberapa langkah ke depan bahkan lebih cepat daripada Sharingan sendiri. Karena memang kita tahu Sharingan bisa melakukan hal ini. Dan contohnya dahulu seperti Kakashi atau bahkan Itachi. Tapi seperti yang kita tahu, Jogan sedikit berbeda. Nah, Jogan sendiri merupakan mata yang unik. Lebih spesial lagi, doujutsu ini dimiliki oleh Boruto, karakter utama di serial ini, serta keturunan dari Uzumaki serta Hyuga. Dan Boruto pun juga sepertinya memiliki cakra yang banyak seperti Naruto. Kemarin banyak sekali yang nanya gini, setelah munculnya Rinnegan biru waktu itu, apa mungkin nih Jogan salah satu cara menghadapi para Rinnegan tersebut? Mungkin ini ada benarnya pada saat itu ketika melawan Urashiki. Tapi yang jadi kita penasaran tentang Jogan ini adalah saat Isshiki ini muncul dan mengatakan seperti ini kepada Code Kara. Ketahuilah Code, kamu akan menjadi seorang Otsutsuki yang baru. Lalu lahaplah semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta ini. Teruslah berkembang sampai akhirnya kamu menjadi satu-satunya Tuhan di alam semesta ini. Nah, di situ muncul banyak sekali doujutsu dan kebanyakan sih mengatakan kalau itu adalah Jogan. Nah, ini tentu menarik, apakah Jogan sebenarnya adalah mata tertinggi dari klan Otsutsuki, dan tidak semua Otsutsuki memiliki hal itu. Amado mungkin bisa menjelaskan tentang Otsutsuki secara lengkap atau garis besarnya, tapi untuk Jogan sepertinya masih akan sangat minim. Nah, kemarin ini kita telah membuat video tentang 3 bintang baru yang akan membuat kedikdayaan Naruto Sasuke akan digantikan, salah satunya adalah karena Boruto. Dan ini didasari karena kemampuan Boruto sendiri bersumber dari Otsutsuki. Dan bukan main-main lagi, kemampuannya ini setidaknya ada 2, Jogan yang kita tahu serta segel karma. Sekarang ini untuk chapternya memang Boruto bisa keluar dari dimensi itu menggunakan segel karma miliknya. Artinya segel karma itu bisa membuka portal ke dimensi lain. Karma yang kita tahu pun juga menyerap semua ninjutsu dari lawan-lawannya. Dan kita tahu itu adalah salah satu kemampuan Momoshiki Otsutsuki. Terus sekarang pertanyaan gini, apa fungsi Jogan serta hubungannya dengan karma? Oke, kita langsung flashback ke momen awal di mana Boruto dewasa saat menghadapi Kawaki. Di sana terlihat Konohagakure ini hancur besar-besaran, bahkan patung wajah para Kage ini juga rusak. Yang menjadi menarik untuk pembahasan ini mengenai Boruto sudah bisa mengendalikan karmanya itu. Nah, dalam chapter 43-an dahulu yang tidak diketahui Boruto, jika dirinya ini mengambil cakra dari ayahnya untuk menggunakan Rasengan besar. Bahkan yang lebih kerennya lagi, Boruto mungkin tidak sadar jika dirinya itu sedang terbang ketika dalam menggunakan karma itu. Terus pertanyaannya berarti di saat melawan Kawaki, ia sudah bisa mengendalikan kemampuan dari Otsutsuki ini dong? Ya, kalau ini sepertinya pasti sih. Pasalnya usia Boruto saat itu sudah dewasa dan juga ia memiliki jubah seperti yang digunakan Sasuke serta katana mirip dengan punya Sasuke itu. Dalam artian, Boruto sudah bisa mengendalikan karma miliknya. Dan satu yang pasti, cerita Boruto sekarang ini sepertinya sedang flashback ke era mereka masih kecil. Jadi bisa disimpulkan adalah kejadian sekarang ini adalah masa lalu sebelum pertempuran dan hancurnya Konoha dengan Boruto serta Kawaki. Cuman yang menjadi kita penasaran, bagaimana yang terjadi saat Boruto kembali masuk ke mode karma atau Borushikinya. Dan kita tahu setelah semua hal itu terjadi kemarin, salah satunya ketika Boruto mematahkan tanduk Otsutsukinya. Gimana, ada yang bisa jawab? Saat ini, karma itu memang ditampilkan dalam chapternya sekaligus dalam animenya, dan bahkan karma sendiri juga berhubungan dengan organisasi Kara.
Sementara itu, Jogan belum sesering itu. Ya meskipun kemarin ini muncul banyak sekali dojutsu yang katanya digambarkan Isshiki sebagai mata Jogan. Tapi ingat nggak soal perkataan Otsutsuki lain di era ini? Ya, Toneri. Ya, dalam keadaan yang misterius, Toneri itu mengatakan jika kelak mata tersebut akan menuntunmu menerangi kegelapan dunia shinobi. Namun saat itu, Toneri juga sempat menyebutkan jika Boruto saat ini belum terlalu kuat. Momen ini ia katakan sebelum kedatangan Urashiki Otsutsuki. Lalu pertanyaannya, apa sih kegunaan Jogan ini sendiri? Fungsi sebenarnya ini seperti apa? Karena banyak yang penasaran, sebenarnya Karma dan Jogan saat ini masih bertolak belakang gak sih? Apa dua teknik Boruto ini sudah keduanya bisa bersatu dan dikendalikan Boruto? Kan jawabannya masih belum kan? Belum sama sekali malah. Untuk Jogan sendiri bahkan Boruto ini tidak bisa mengaktifkannya. Mata tersebut terkadang otomatis bangkit dengan sendirinya jika Boruto dalam keadaan terdesak atau melawan musuh yang terlalu kuat sekalipun. Dan tentunya saat ini terjadi saat menghadapi Urashiki dahulu dan Momoshiki sendiri contohnya. Sementara Karma juga serupa, kemampuan ini bangkit jika Boruto menghadapi musuh kuat dan dirinya saat terdesak. Dan juga ada hal lain yang menyebabkan Karma bisa bangkit, itu adalah resonansi. Faktanya, Karma Boruto sendiri berhubungan dengan milik Kawaki, keduanya itu bisa aktif secara bersamaan. Bahkan di chapternya ini, cara ia membebaskan Naruto dari segel Jigen adalah dengan menyatukan Karma tersebut. Ya meskipun untuk sekarang ini Kawaki telah kehilangan karma miliknya, tetapi dirinya itu masih menyimpan data Otsutsuki di dalam tubuhnya setidaknya ada 80%. Nah jadi kami pikir nih, fungsi Jogan sebenarnya mungkin Toneri juga sudah menerka ke depan jika Boruto itu memiliki kekuatan besar lain dalam dirinya. Itulah sebabnya Jogan sebagai alternatif agar Boruto ini menguasai teknik tersebut. Ya meski tujuan Jogan ini jelas untuk melawan kejahatan dan menerangi dunia shinobi ini, namun, sampai sekarang ini memang masih banyak misteri mengenai dojutsu tersebut. Oke, sejauh ini Jogan sendiri itu memang terbukti mengesankan, namun belum muncul bebarengan dengan karmanya. Karena yang kita tahu sekarang ini, makhluk yang memberikan kemampuan tersebut dari dua Otsutsuki yang berbeda, Toneri serta Momoshiki Otsutsuki. Dan setelah munculnya banyak dojutsu di adegan chapter 55 kemarin ini, pertanyaan soal Jogan sepertinya akan ramai lagi. Bahkan saat itu pun, Quote sendiri juga secara terus terang mengincar Boruto. Seperti perkataannya seperti ini, "Dari lubuk hatiku, aku akan menyingkirkan orang-orang yang sudah merebut keinginanmu." Nah, seperti yang kita tahu, dalam endingnya ini, Quote sendiri dengan tatapan kosong menyebutkan nama seperti Kawaki, Amado, Sasuke, Naruto, dan tentunya wadah Momoshiki Uzumaki Boruto. So guys, menurut kalian apakah Jogan akan bangkit jika Boruto sudah memiliki tanda goresan di matanya itu? Ada yang bisa nebak nggak siapa yang melakukan hal seperti itu kepada Boruto? Nah jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai misteri soal Jogan dan Karma yang semuanya ini related dengan Otsutsuki setelah kemunculan banyak sekali dojutsu kemarin ini di chapter 55. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.